Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-6 segmen ke-4, memperkirakan nilai konsentrasi tegangan. Nah, segmen ini kita akan memperkirakan berapa sih nilai konsentrasi tegangan yang ada di poros. Karena apa? Kok ini penting? Karena analisa tegangan itu nilainya itu akan sangat dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi tegangan yang terjadi. Tetapi nilai konsentrasi tegangan itu juga dipengaruhi oleh ukuran poros, di mana saat kita mendesain pertama kali, ya diameter porosnya nggak kita ketahui. Nah, ini kan sama aja dengan ayam dan telur ya, mana duluan, gitu kan? Nah, untuk mengatasi hal itu, maka untuk ukuran standar komponen seperti solder, key, itu memiliki ukuran yang spesifik, sehingga kita bisa memperkirakan berapa sih nilai konsentrasi tegangan yang ada di daerah situ. Ini adalah nilai konsentrasi tegangan yang kita bisa gunakan pertama kali dalam desain. Jadi nanti kita menghitung dengan nilai konsentrasi tegangan ini mendapatkan diameter poros. Kemudian kembali lagi diameter poros tersebut digunakan untuk mencari nilai konsentrasi tegangan yang sebenarnya sehingga nanti ketemu diameter berikutnya. Nah, itu kita lakukan iterasi. Nah, nilai KT dan KTS di sini kita gunakan sebagai nilai iterasi yang pertama saja. Ya. Nah, ini nilai KT dan KTS untuk beberapa jenis konsentrasi tegangan. Ada solder fillet, ada yang sharp, ada well rounded, ada end mill keyseat, dan lain sebagainya. Di poros itu biasanya ada bantalan. Bantalan digunakan untuk menumpu poros. Nah, bantalan itu membutuhkan radius fillet yang tajam pada daerah soldernya. Nah, karena tajam, maka konsentrasi tegangannya tinggi. Gimana cara menurunkan nilai konsentrasi tegangan itu? Ada 3 buah cara. Yang pertama adalah large radius undercut into solder. Jadi seperti ini. Dipotong di daerah soldernya. Cara yang kedua yaitu large radius relief groove into back of solder. Jadi setelah soldernya kita berikan groove, gitu ya, relief groove ini sebutnya. Cara yang ketiga yaitu large radius relief groove into small diameter of the shaft. Jadi cara seperti ini sehingga tegangannya itu bisa mengalir dengan lebih smooth gitu ya. Oke. Kita sudah belajar tentang dasar teori bagaimana cara mendesain poros. Nah, pada kali ini kita akan membahas contoh analisanya bagaimana. Pada kasus sebelumnya kita bisa mencari berapa besarnya momen bending maksimum, torsi maksimum, reaksi tumpuan pada poros yang ini. Kalau kita detailkan porosnya itu diberikan oleh gambar ini. Jadi ini detail dimensi yang sudah dipilih gitu ya. Ini adalah tumpuan O di sini. Ini adalah titik A, titik dipasangnya roda gigi A. Ada keywis di situ. Di sini adalah titik B dan titik C. Gitu ya. Poros ini terbuat dari material IC1018 cold drawn steel. Kita diminta menentukan berapakah faktor keamanan minimum terhadap beban lelah. Jadi persoalannya seperti itu. Nah, dari data material poros IC1018 cold drawn itu propertiesnya kita bisa dapatkan dari tabel A20. Dari tabel 20 di sini bisa kita tahu bahwa 1018 cold drawn itu memiliki ultimate 440 megapascal dan yield strength-nya 370 megapascal. Oke, lokasi kritisnya kita sudah tahu lokasi kritisnya itu momen maksimum itu besarnya adalah
4097 Nm dan torsinya adalah 3101 Nm. Titiknya itu adalah di geometri di sini, di titik B, ya, di roda gigi B. Kalau kita besarkan, itu akan kira-kira seperti ini. Nah, itu ada keywis di titik B untuk memasang roda gigi. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mendesain keywis, mendesain pasak. Di sebelah kiri itu ada solder, di sebelah kanan juga ada solder. Nah, 3 titik inilah yang akan kita analisa lebih detail. Karena 3 titik ini yang akan menjadi titik kritis kita. Oke, kondisinya adalah TM sama dengan TA sama dengan 0. MM sama dengan 0. MA sama dengan 4097 Nm. Ini adalah kondisi di solder sebelah kanan. Kenapa kok torsinya 0? Ya karena setelah keywis itu tidak ada lagi torsi yang terjadi. Jadi mengerucut titik kritisnya hanya ada 2, yaitu keywis dan juga solder kiri B. Di keywis dan solder kiri itu besarnya besarnya torsi dan momen itu diberikan oleh nilai ini. Ya. Nah, nanti dari torsi dan momen akan kita hitung berapa besarnya tegangan yang akan terjadi. Oke, sekarang kita akan mencari konsentrasi tegangan untuk masing-masing titik kritis. Yang pertama adalah keywis pada titik B. Maka kita bisa menggunakan tabel 71 ya, dengan asumsi N-mil, R per D-nya 0,02, maka KT dan KTS-nya bisa kita dapatkan. KT-nya adalah 2,14, KTS-nya adalah 3. Berikutnya adalah kita mencari nilai konsentrasi tegangan pada solder kiri B. Nah, jadi konsentrasi tegangannya kita bisa dapatkan dari data-data yang ada. Kita bisa mencari R per D-nya 0,04, kita tarik garis ke atas, ketemu dengan D per D-nya 1,5, kemudian kita tarik garis ke kiri. Inilah yang akan kita gunakan sebagai faktor konsentrasi tegangan KT. KTS-nya bagaimana? KTS-nya kita bisa cari dari sini, gitu ya. Dengan cara yang sama, kita mencari nilai KTS-nya ketemu 1,8. Kemudian karena bebannya fatigue, maka kita perlu mencari notch sensitivity. Q-nya ya, dengan asumsi R per D-nya 0,02, kita ketemu D-nya sudah tahu 50 mm, maka ketemu R-nya 1 mm. Dari 1 tarik garis ke bawah, SUT-nya adalah 440 megapascal. Ya kira-kira di sini. Maka tarik garis ke kiri, kita ketemu nilai notch sensitivity untuk bending dan axial loading. Ini untuk di keywis. Kemudian notch sensitivity untuk shear-nya, tegangan gesernya. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari QTS-nya dengan gambar 621. Ini untuk keywis pada B. Berikutnya, notch sensitivity untuk yang solder kiri B, Q-nya 0,73. Ya. R-nya sudah tahu dari mana? Dari geometri. QTS-nya untuk tegangan gesernya 0,78. Sehingga dari nilai KT, Q, kita bisa mencari. Oke, dari nilai KT dan Q, kita bisa mencari nilai KF. Gitu ya. KF-nya sama dengan 1 ditambah Q, KT dikurangi 1. Tinggal masukkan saja angkanya, ketemu KF-nya 1,8. Demikian juga dengan KTS dan QS, kita bisa mencari
KFS sama dengan 1 ditambah QS, KTS dikurangi 1, ketemu 2,4. Itu untuk di QW titik B. Dan solder kiri B, dengan cara yang sama kita bisa mencari KF-nya 1,9, KFS-nya 1,6. Nah, dari dua titik kritis ini, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah di daerah QS. Jadi kita akan berfokus pada tegangan yang terjadi pada QS saja dengan KT 1,8 KF dan KFS-nya adalah 2,4. Karena poros ini kita analisa dengan menggunakan beban fatigue, maka kita perlu mencari endurance limit dari poros kita. Endurance limit itu bisa dicari dengan cara KA dikalikan KB, dikalikan KC, dikalikan KD, dikalikan KE, dikalikan KF, dikalikan dengan SE aksen. Sekarang kita lihat satu persatu. SE aksen itu besarnya sama dengan 0,5 SUT, yaitu 0,5 dikalikan 440. Jadi kita dapatkan SE aksennya 220 megapascal. KA itu kita dapatkan dari tabel 62. Poros itu pasti surface finishnya adalah mesin. Karena kita ultimate-nya menggunakan satuan MPa, maka nilai A-nya adalah 4,51 dan nilai B-nya negatif 0,265. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini, kita dapatkan KA-nya 0,899. KB itu adalah faktor ukuran, ya. Kita tinggal masukkan saja diameter porosnya kita tahu 50, ya kita masukkan ke persamaan itu 0,816. KC, KD, KE, KF sementara ini kita anggap satu saja nilainya. Sehingga faktor-faktor ini kita masukkan ke persamaan di atas, kita akan mendapatkan endurance limitnya itu sebesar 162 megapascal. Dari analisa sebelumnya, kita tahu nilai momen dan torsi. Momen alternatingnya 4097, momen mid-range-nya 0, torsi alternatingnya 0, dan torsi mid-range-nya 3101 Nm. Dari data material kita tahu ultimate-nya 440 megapascal, dan dari perhitungan kita tahu endurance limitnya 162 megapascal. Nah, dari hasil perhitungan kita juga tahu bahwa KF dan KFS yang akan kita gunakan itu adalah yang terbesar, dan ini terjadinya pada QS. Saat ini kita contohnya adalah menggunakan distortion energy dan Gerber. Ini adalah rumus-rumusnya untuk mencari safety factor. Ini nilai A dan B-nya. Ketika kita masukkan nilainya, maka kita akan mendapatkan safety factor 0,25. Artinya, poros ini dengan ukuran 50 mm itu tidak akan aman terhadap beban lelah atau beban fatigue. Nah, bagaimana faktor keamanan terhadap dulu? Faktor keamanan terhadap dulu, kita bisa cari nilai tegangan maksimum aksennya dengan menggunakan rumus ini. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, sehingga kita dapatkan sigma max aksen sama dengan 798 megapascal. Faktor keamanannya adalah 440 dibagi dengan 798, yaitu 0,46. Artinya, poros ini akan mengalami yielding pada putaran yang pertama. Lalu bagaimana supaya aman? Supaya aman, ya kita tinggal pilih diameter yang lebih besar dan lakukan perhitungan sesuai dengan yang diberikan di contoh tadi. Ini adalah akhir dari segmen keempat modul ke-6. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.